Ketika panggung politik nasional bergemuruh, satu nama yang dulunya dieluk-elukan, kini mendapati dirinya di tengah pusaran tekanan besar. Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia itu mungkin telah menyerahkan tongkat kekuasaan. Namun kekuatan yang ia bangun selama 1 dekade kini menjadi beban yang menghantui setiap langkah dan tidurnya. Tuntutan Purnawirawan TNI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putranya sendiri, adalah tamparan keras. Tidak hanya mempertanyakan legitimasi politik keluarganya, tetapi juga membongkar kembali simpul-simpul kekuasaan yang selama ini dipertahankan dengan penuh perhitungan. Di tengah hiruk-pikuk itu, kasus-kasus korupsi era pemerintahannya kembali menjadi sorotan. Dari Jiwasraya hingga gula, timah, dan yang lainnya. Deretan skandal itu kini bukan hanya menjadi catatan kelam di meja pengadilan, tetapi juga ancaman nyata terhadap warisan politik yang selama ini ia banggakan. Internasional turut menoleh. Laporan-laporan dari luar negeri mempertanyakan arah demokrasi Indonesia, seolah mempertegas bahwa apa yang terjadi di dalam negeri bukan lagi rahasia nasional. Semua ini mempersempit ruang gerak Jokowi, mengikis ketenangan yang dulu ia nikmati di balik tembok istana. Dan Prabowo Subianto bagaimana? Sang presiden baru menunjuk isyarat kehati-hatian. Ia menjaga jarak, berbicara dingin, dan menempatkan dirinya di atas gelombang besar tuntutan perubahan. Ini bukan lagi era kompromi, ini era penataan ulang. Legitimasi politik Jokowi pasca lengser. Legitimasi politik Jokowi pasca lengser, yaitu setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, akan sangat tergantung pada warisan politik, pengaruh dalam struktur kekuasaan baru, serta narasi yang dibangun oleh publik dan elit politik. Berikut penjelasan rinci mengenai bentuk dan sumber legitimasi politik Jokowi pasca lengser. Legitimasi simbolik dan kultural. Setelah tidak menjabat, Jokowi bisa tetap memiliki legitimasi simbolik sebagai mantan presiden 2 periode yang terpilih secara demokratis dengan menelan banyak korban jiwa petugas. Sosok yang berhasil membawa citra pemimpin yang membawa citra pura-pura menjadi rakyat biasa ke puncak kekuasaan. Ikon pembangunan infrastruktur dan modernisasi birokrasi tanpa perhitungan. Legitimasi melalui keturunan atau koneksi politik. Salah satu bentuk legitimasi politik Jokowi setelah lengser dapat dilihat dari pengaruh keluarganya di panggung politik. Misalnya, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wali kota Solo dan kemudian menjadi wakil presiden 2024. Kaisang Pangarep, ketua umum PSI dan aktif di politik nasional dengan cawe-cawe bapaknya. Legitimasi struktural dan jaringan kekuasaan. Meskipun tidak lagi menjabat, Jokowi bisa tetap memegang pengaruh struktural jika ia memiliki jaringan loyalis di kabinet, partai, birokrasi, dan BUMN.
koalisi politik yang dulu menopangnya tetap aktif berkonsultasi atau menunjukkan kesetiaan padanya. Legitimasi historis dan naratif. Jokowi juga akan dinilai oleh sejarah jika hasil pemerintahannya dipandang sukses oleh masyarakat atau generasi selanjutnya. Maka ia akan mendapatkan legitimasi historis sebagaimana pemimpin yang dikenang negatif. Buku sejarah, film dokumenter, dan narasi akademik akan membentuk persepsi ini dalam jangka panjang. Tantangan legitimasi pasca lengser. Legitimasi Jokowi sudah tergerus. Ia terlihat ikut campur dalam kekuasaan baru, misalnya dalam pemerintahan anak atau mantunya. Ia dikaitkan dengan praktek-praktek kekuasaan yang dianggap menyimpang menjelang akhir masa jabatannya. Misalnya soal Mahkamah Konstitusi dan pencalonan Gibran. Ada kegagalan dalam warisan kebijakannya yang baru terasa setelah ia lengser, seperti IKN atau proyek infrastruktur yang mangkrak. Jokowi pernah dipandang sebagai figur yang tidak terikat elit politik lama. Namun akhir masa pemerintahannya dikritik karena dugaan intervensi dalam Pilpres 2024. Dinasti politik, misalnya anaknya menjadi wapres. Awal kekuasaannya diwarnai semangat pluralisme dan toleransi. Namun beberapa kelompok menilai terjadi polarisasi politik identitas selama 2 periode Jokowi yang justru mengikis legitimasi sosial yang dulu ia bangun. Legitimasi yang ditinggal Jokowi mencerminkan warisan kekuasaan yang tidak utuh diteruskan atau bahkan sengaja dilepaskan, baik oleh dirinya sendiri, oleh sistem politik, maupun oleh penerusnya. Ia menjadi catatan penting bagi evaluasi transisi kekuasaan dan berkelanjutan demokrasi di Indonesia. Dalam keheningan malam di balik pagar rumah yang dijaga ketat, mungkin Jokowi merenung panjang, bukan soal kehilangan kekuasaan, tetapi tentang kehilangan kendali atas narasi masa depan yang dulu dengan susah payah ia rajut. Malam-malamnya kini bukan lagi tentang rencana membangun, melainkan tentang bertahan di tengah badai sejarah yang baru saja dimulai. Malam-malamnya kini bukan lagi tentang rencana membangun, melainkan tentang bertahan. Bila orang yang diberi mandat balilo, ya rasakan sendiri akibatnya. Karena ingatlah, jabatan presiden itu mandat yang diberikan rakyat kepada orang yang dipercaya.